Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ariel dari server 329. Oke guys, di hari ke-28 ini gue mau spill lagi beberapa progres dari akun gue. Yang pertama ini power gue udah sampai 181.000, tapi timer dan formasinya gue udah rubah nih guys ya. Ini sebenernya gue masih nunggu si Taichi nya level 35 nih minimal, tapi karena formasi gua sudah gua ubah ke seperti ini guys, jadi gua masukin, sorry sebentar, koneksi gua bermasalah. Oke, balik lagi. Jadi karena formasinya gua masukin si Imperial Dramon sebagai defender, terus Sakuyamon second line defender, sama attacker yang keduanya ini gue masukin si Omegamon karena gue kemarin dapat Omegamon duplikat ya, jadi gue plusin satu, lumayan defensifnya tebel, attack-nya juga lumayan gede. Kalau si Sakuyamon ini masih polosan, belum plus 1 guys. Breaknya juga masih bintang 8, sedang OTW sih ke bintang 9 ya. Mungkin nanti gue jelasin beberapa formasi gua atau strategi gua yang gua harapkan dari keempat Digimon ini. Pertama-tama kita masuk ke ini dulu. Oke, ini jangan lupa, selalu gue ingetin, misi harian dikelarin, terus news-newsnya juga yang kalian butuhkan, itu news yang kalian butuhkan kalian ambil. Terus kayak gini ya, misi harian ini kalian ambil sampai ke chest yang terakhir karena lumayan kayak off parkournya. Terus hari ini Valentine Days yang ke hari ketiga ya, kalian dapat tiket. Nah ini gue udah 28, kurang 2 lagi biar gue bisa gacha tiket ya. Total spending hari ini baru nih ya guys, si Takeru ya, Emblem of Hope ini, sama kalau nggak salah ada total spending buat, nah ini total spending buat dapetin pink petal. Nah ini gue tadi ngabisin 2200, lumayan dapat 15 sama 10 jadi 25. Gacha rebate kayaknya masih nggak gue jalanin karena gue butuh, ini selected, ini 72 kali doang nih ya. Tapi ini yang XL, bukan gacha rebate yang biasa kita, karena bukan VIP 4, jadi kita nggak bisa pakai gacha rebate XL. Oke, nggak masalah. Terus hari ini ada event yang gue tunggu-tunggu dari kemarin, kebetulan ya, bentrok sama pink petal tadi, ada parkour rebate. Nah ini saran gue kalian maksimalin aja, karena dia selain parkour rebate, parkournya itu dapat pink petal, dia juga bisa dapetin reward dari parkour rebate ini. Nah ini gue udah dapet sampai 15.000 ya guys, 15.500. nanti gue jelasin kenapa cuma sampai 15.500. Terus ada event juga arena win, ini cuman mainin arena battle, kalian menangin aja, lumayan hadiahnya, dimaksimalin juga kira-kira seperti itu. Terus spring exchange nih, karena gue tadi parkour rebate, ini nanti aja gue jelasin. Gue rasa itu aja untuk event. Nah ini roulette kalau nggak salah sekarang tema. Nah ini temanya diamond, kalian biasa mainin yang pertama kali yang gratis. Untuk yang keduanya skip aja nggak masalah, lumayan dapat 1M. Oke, terus kita ke benefit, jangan lupa daily gift sama weekly pack nih, kalian beli, selalu kalian beli ini karena ini murah banget, cuman 188, kalian langsung dapat digifit. Terus kita masuk ke ini ya, seperti yang gue jelaskan kemarin, jangan lupa untuk mainin parkournya mumpung ada event parkour rebate. Jadi menurut gue itu ada banyak keuntungannya, jadi double keuntungannya. Nah ini gue udah jalanin sampai 15.500, jadi target gue cuman dapetin ini nih R3 random evolver, karena nanti kalau udah kesana sananya terus, nah ini rewardnya cuman
sampai R1 Evolver Ball, jadi nggak ada R2 atau R3 nya seperti itu. Maka dari itu saran gua kalian maksimalin aja sampai ke 15.200 per harinya. Jadi kunci kalian ini kan masih ada 30 ya, sama hari ini kan gua belum ngambil. Itu 15 nya lagi bisa di besok, 15 nya lagi di besoknya lagi, seperti itu. Kalau nggak salah juga sih pink petal itu masih ada 3 hari sama sekarang ya, jadi hari ini sama 2 hari ke depan. Nah itu bisa kalian manfaatin timingnya buat parkour tadi. Jadi parkournya dapat, parkour rebate-nya juga dapat, terus pink petalnya juga dapat. Oke, sebentar nih, koneksi lagi jelek banget guys, kayaknya gue pause bentar lagi. Oke, koneksi lagi agak jelek nih karena 3 hari ini kayaknya hujan di sini, hujan angin ya. Nggak tahu hubungannya di mana, tapi gue ngerasa gitu sih, kalau hujan pasti koneksi jelek. Ini rewardnya guys, gue ambilin dulu sebelum kita jelasin ke pink petal exchange kira-kira apa yang harus diambil. Nah ini dari kita 15.200 kita bisa dapat tadi ya, Evolver R3 tadi. Sangat worth it menurut gue daripada kita bablasin sampai 30.000 duluan gitu ya, karena R3 nya cuma ada di sampai 15.200 seperti itu. Terus tadi gue mau jelasin ini ya, pink pet. Nah ini spring exchange, jadi dari kita hasil parkour sama kita hasil treasure hunt ternyata totalnya kita 350-an nih guys. Ini belum maksimal ya, karena parkournya kita masih sisa 30 kunci lagi. Satu kuncinya asumsikan 15 sampai 19, oke lah, ambil 16 terjeleknya. Kita dapat 16 tiket, 16 ini pink petal. Berarti 30 kali parkour kali 16 kurang lebih 18.148, 480 lagi pink petal kita. Jadi kita masih bisa ngambil beberapa reward ya. Salah satunya ini mungkin nih, kayaknya gue ngejar pengen banget sih dapetin ultimate Digimon Egg nih biar bisa milih. Tapi ini random, nggak bisa dipilih. It's okay, nggak begitu merugikan sebenarnya sih kalau kita punya banyak pink petal. Pertama-tama saran gue kalian cek ke arsip bagian Jogress ya. Nah ini SU, Digimon SU ini kan dia arsipnya beda, dia special edition ya. Kita minimal punya 2 SU baru kita kebuka slot yang atas ini nih arsipnya. Nah ini dia membutuhkan confidential Digimon data, yaitu yang tadi di event. Saran gue sih dicek juga nih ke ininya nih, Digimon core-nya. Kalau misalkan kalian cukup ya kalian ambil yang ini dulu biar bisa diklaim arsipnya, karena kalau nggak salah di event itu butuh 20 per 1 ini confidential. Berarti kita buat 10 butuh 200 pink petal. Kita tadi ada 350, jadi kita bisa ngambil sebenarnya. Nah ini pertimbangan gua, karena di hari ini kita belum bisa langsung achieve, jadi kita bisa dibilang powernya tuh nggak langsung nambah gitu ya. Kita bakalan ngambil confidential tapi kayaknya nggak hari ini, karena digital core-nya masih 83 seperti itu. Oke sebentar. Oke, karena tadi yang gue jelasin ya, karena digital core Digimon core-nya ini kita belum sampai 100 ya. Kita kan sehari cuma dapat 4. Jadi kurang lebih ini butuh 5 harian lagi. 4 sampai 5 harian kita baru bisa ngeklaim arsip yang itu. Makanya saran gue, kalau bagi cara gue sih, gue bakal ngambil ini dulu yang pertama nih, 6 star random red chip, karena itu yang paling bisa nambahin power kita sekarang ya gitu, biar kita nggak ketinggalan sama teman-teman kita. Oke, ini karena cukup 353, kita langsung ambil aja. Lalu kita buka cek dapat apa. Lumayan resolution chip ini, ultimate endure 30% less normal attack and time damage when under controlling. Oke, kita cek, kayaknya sih nggak ada kembarannya. Nggak masalah, karena nggak ada kembarannya kita masih bisa tahan dulu ya. Nah ini gue baru shield doang yang baru ada duplikatnya. Resolution ini kayaknya nggak kepake ya.
Buat defensif juga lumayan sih sebenarnya ini, cuman karena dia nggak ada kembarannya jadi efek 2 setnya nggak nongol, jadi saran gue jangan dipakai dulu. Gue harap tadi dapat ini sih buat attack, ternyata enggak. It's okay. Oke, mungkin pink petalnya hari ini itu dulu, sementara kita nunggu reset besok biar kita bisa parkour dan tukar-tukar lagi. Selanjutnya mungkin gua bakalan bahas bentar. Reset factory ini jangan lupa di klaim-klaimin karena dia pakai waktu ya, jangan sampai telat karena besok reset jam 12. Kalau nggak salah dia 6 kotak ini butuh 30 menitan per kotaknya, berarti sekitar 3 jam ya guys. Diklaim-klaimin aja. Nah ini gue masih di yang hijau, gue masih bertahan di hijau karena gue butuh potensial birunya sebanyak-banyaknya. Potensial biru. Oke, treasure hunt belum ada. Treasure huntnya kita bahas sedikit ke tim. Jadi sebenarnya gue kemarin rada-rada galau sih ya, karena Digimon gue lebih banyaknya ke apa nih namanya, Digimon gue kebanyakan ke Dragon type kayak si Imperial Dramon sama Omegamon ya. Jadi kita mau nggak mau buat nambahin buff si 2 Digimon itu kita pakai Taichi. Tapi ternyata gue kemarin salah. Bukan salah sih, salah prediksi ya. Gue nge-upgrade malah si Hikari dulu ke level 40. Sedangkan si Taichi-nya masih di level 30 tadinya. Nah, ini udah sampai 34, jadi lumayan cukup. Tinggal satu lagi ke 35 nih minimal biar nambahin color buff ini ya. Karena kita udah level 3 ininya batunya, jadi gue harap sih ininya maksimal nih color buffnya. Oke, kita pakai ini dulu. Keputusan gue buat ngerubah ke Taichi itu karena yaitu tadi gue rasa si Saber Leomon juga udah nggak bisa ngekill super ultimate musuh ya kalau di server 329 ini khususnya, karena kebanyakan player-player udah pada pakai strategi yang kebanyakan pro player pakai gitu ya. Apa tuh pro player pakai? Itu biasanya dia adalah gini buat ngakalin defensifnya. Dia ngambil di gennya itu colornya itu warna merah, jadi healthnya ini dibanyakin ya, atau life-nya ini dibanyakin, sehingga colornya itu yang berefek yang muncul itu yang ini nih, when life is below 50%. Untuk pertama kali add shield again immune damage ya. Jadi kalau misalkan dia darahnya pertama 100 terus kena damage si Saber Leomon sampai di bawah 50%, itu ada immune damage, jadi dia bisa nggak mati gitu loh. Jadi dia bisa ketahan di damage terakhir mungkin 48% atau 45% seperti itu. Jadi dalam satu waktu dia nggak bisa langsung di kill seperti itu. Nah karena banyak player yang udah pada tahu trik itu, jadi gua berpikir kalau Saber Leomon ini udah nggak cukup worth it karena durability-nya juga kurang. Dia SP-nya sangat kecil ya, 30.000. Sedangkan si Boltmon defensifnya cuma beda 1000 doang. Jadi gue pakai super ultimate yang bisa mencapai 44.000 ya guys, 44.000. Yang tertingginya bisa sampai 58.000 nih si Imperial Dramon. Seperti itu. Nah ini mungkin gue spill juga nanti beberapa strategi gue, mulai dari break, mungkin chips dan skill kayak gitu ya. Oke langsung aja nih, yang pertama dari skill dulu mungkin yang gampang. Ini semuanya udah gue pentokin ya guys ya. Ini udah gue pentokin sampai 8 si LKM full semua skill. Kalau si Imperial Dramon belum karena baru tadi gue nih ngeplusin 2-nya. Ini tadinya kan mentoknya 7, karena dia plus 2 dia nambah satu lagi jadi level 8. Ini belum gue pentokin. Gue rencananya pengen gue pentokin skillnya si ini dulu nih, si Omegamon ke level 7 dulu semuanya. Sedangkan skillnya si Sakuyamon belum gue upgrade sama sekali karena gue minim bahan ya. Gue butuh banyak banget nih fruit skill yang pink ini nih guys. Oke untuk chip gue masih sama, si LKM masih gue pasang si Zealot 4 set ya. Jadi Zealot ini ada 4 set, yang set keduanya itu dia nambah attack, set keempat itu nambah attack di awal
pertandingan ya, dua ronde di awal pertandingan dia nambah 32%. Kenapa gue pakai ini? Karena skillnya si LKM ini yang gue andalin itu adalah ininya nih, tamnya. Dia bisa nyerang musuh dengan attack tertinggi seperti itu. Nah gue berharap dari awal-awal dia bisa nyicil si musuh yang attack tertinggi itu darahnya dicicil sama si LKM seperti itu. Makanya gue pasang chip attack full. Terus selain itu gue pasang 2 setnya itu HP absorb chip ya, buat nambahin kritikalnya ini, critical rate ini guys ya, critical rate 15%. Jadi dia langsung nongol di status kalau nggak salah. Nah ini kritikalnya 42% tambah 25%. Jadi gue harap setiap attacknya LKM gue itu kritikal, masuk kritikal terus gitu. Terus artefaknya gue masih pakai K nih. Gue rencananya nanti pengen gue upgrade ke bintang ke plus 3 nih. Jadi gue nextnya mau progresnya itu LKM nya mau gue plus 3in biar kebuka satu lagi nih slot artefaknya. Kemudian ya ini seperti yang bisa dilihat charge nya sudah plus 2 karena gue dari awal-awal udah dapet 2 kembaran ya, jadi 3 LKM gue langsung punya. Kalau untuk breaknya ini gua setting bisa dibilang sih full attack nih, sama defensif dikit ya. Di ultimate gue tambahin defensif. Mungkin bisa dilihat dari yang pertama ini yang wajib Digimon kalian punya itu adalah di awal-awal itu ini inevitable hit. Jadi ini penting banget buat nambahin darah lah istilahnya di awal-awal pertandingan. Kemudian di childnya ini gua tambahin punch ini, tam chance-nya biar increase 8%. Jadi gua harap LKM ini serangannya pakai tam mulu dia, bukan basic attack seperti itu. Kemudian di adultnya gua upgrade-nya, gua tambahinnya ini breaknya sharp blade ya. Gua maksimalin 6 karena balik lagi gue lagi ngirit diamond. Gua pakai dulu buat break karena gue berharap break itu dapatnya dari Digimon baru seperti itu. Ini masih bawaan semua nih, bawaan dari miminya, bawaan dari GM, jadi belum gue edit. Gue sih berharap pengennya sih di sini attack, ada attacknya, tapi nggak ada, ya udah nggak masalah. Kemudian di perfectnya masih sama nih, resistant of burning state. Jadi ketika energi stamina kita di bawah 8, damage-nya itu bertambah 20%. Nah ini kenapa gue 8, karena si Taichi ini maksimalnya tuh 8 ya guys. Jadi gua harap sampai di serangan terakhir ya, sampai saat dia stamina-nya ada 7 sebelum skill, itu damage-nya selalu nambah 20% seperti itu. Terus gua bisa juga pasang ini nih, bukan bisa sih, gua juga pasang ini si LKM karena gua rasa buat nambahin speed itu kurang worth it ya buat LKM. Meskipun dia nyerang duluan, skill tamnya itu nggak ngefek sama speednya. Jadi yang ngefek sama speednya itu cuman skill ini nih, ultimate skill yang ketiga ya, 1, 2, 3. Nah ini skill yang ketiga doang, ultimate skill yang ini nih. Jadi ada tambahan damage 272% dari speed. Nah hanya itu doang yang bertambah. Jadi gue kayak berpikir kayak sangat jarang ya buat ngeluarin skillnya itu. Jadi oke, gua maksimalin aja ke darah ini buat di awal-awal pertandingan. Dia ada tambahan darah 9%. Jadi buat satu tim nih ya ada tambahan darah 9%. Jadi lumayan buat mempertebal pertahanan dari tim gua. Kemudian di perfect juga ini gua ambil arrogant contempt ini nih buat untuk mengabaikan defense lawan sebesar 12%. Ini gue ngambil sisa ya guys ya, karena gue tadi udah ngambil semuanya nih sampai ultimate. Sisanya 4 terus gue ambil semua ke sini. Jadi biar attacknya makin sakit lagi. Sedangkan evolution ini tadinya 2 ya, 2/4. Gue turunin jadi 1/4 karena menurut gue evolution sangat jarang nih, karena gue pakai timernya si Taichi. Kecuali kalau gue pakai timernya si Hikari mungkin bisa gue pertimbangin evolutionnya ini 2/4. Terus bursting impulse nggak lupa juga ini. Gue sih berharapnya tadinya depan ya, bukan musuh bagian belakang,
karena bisa dibilang LKM itu meskipun tamnya itu nyerang belakang atau attack tertingginya biasanya taruh di belakang, gue tuh lebih prefernya ke depan karena dia skillnya tuh kebanyakan nyerangnya ke depan dulu gitu. Jadi gue harapnya sih yang tebal juga depan kan, seperti itu. Tapi it's okay karena dapatnya belakang. Ya semoga aja dengan bursting impulse yang udah 4/5 ini bisa langsung ngekill hitternya mereka lah, istilahnya seperti itu. Nah ini terus gue tambahin ultimate defense buat biar tebel-tebel gitu ya guys ya. Jadi biar dia tuh nggak tipis gitu, attacknya tinggi tapi dia nggak tipis. Bisa kelihatan attacknya udah 8000, defensifnya 7000-an. Kemudian gennya ini gue karena udah ke break bintang 10, jadi colornya bisa kebuka 2. Yang pertama itu darah, yang tadi seperti gue bilang triknya ya, kalau misalkan nanti si LKM nya darahnya 50 ke bawah, dia ada imun damage dulu 1 ronde seperti itu. Jadi untuk ronde berikutnya baru dia bisa di kill. Ini yang kedua gua nyalain colornya itu buat attack karena dia mau gue maksimalin buat tipe attack. Jadi kalau misalkan unit depan gua masih ada, dia tuh dapat tambahan attack sebesar 10%, jadi lumayan nih buat ngebantu damage-nya kayak gitu. Nah ini dominannya kayak gini ya guys. Gennya gua merahnya 4, hijaunya 4, terus biru 1, sama defensifnya ini yang warna kuning 2. Gue maksimalin aja slotnya seperti itu. Terus untuk Digivice gue masih di progress ke 30 nih guys. Nah ini udah bisa lagi ya. Gue masih progress ke 30. Gue masih nahan karena gue seringnya ngambilnya di store itu selector timer ya, bukan ancient plug level 1. Jadi ya agak pelan lah, agak lambat untuk yang Digivice. Karena nambah powernya juga nggak banyak banget sih kalau di device ini, lebih banyak ke timernya seperti itu. Alhamdulillahnya reform gue udah semuanya udah level 3 nih untuk si LKM. Oke, selanjutnya kita geser ke potensial gue udah sampai childnya udah penuh. Adultnya ini tinggal yang kotak-kotak aja seperti itu. Geser ke Imperial Dramon. Untuk skill tadi gue jelasin mentok di 8, baru gue upgrade tadi ya. Charge nya ke plus 2, tadinya masih plus 1, ini belum maksimal, harusnya 8 semua. Chipnya gue karena dia gue pasang paling depan, paling dibully lah istilahnya gitu ya, paling depan. Dia gue pakein shield, ini gue pengennya 4 tadinya karena cuman baru dapat 2 ya, is okay lah, nggak masalah. Defensive shieldnya ini 2, sama gue masih pakai regen chip, jadi gue harap dia ada pertambahan darah setiap dia nyerangnya seperti itu. Ini menurut gue chip wajib sih buat tanker, buat yang yang di depan-depan untuk awal ya, untuk newbie, karena ini gampang dicari dan bikin Digimon kalian tuh juga tebel karena dia set keduanya ini nambahin darah lumayan, hampir 20%. Kalau bintang 6 semua mungkin 20%. Terus set 4 nya ini seperti yang tadi gue bilang, restore darah ketika dia melakukan action. Untuk shieldnya ini juga, nah ini shieldnya nih kalau misalkan bintang 6 kan 20%. Karena gue shieldnya punya 1 pasang ya, atau 2 set ya, alhamdulillah jadi darahnya nambah 20%. Artifak gue masih pakai yang Mercury Battle ini karena biar dia nggak bisa di froze, jadi ada resisten ini yang gue harapkan nih, ada resistennya. Terus poisoning state resistennya juga nambah, jadi dia biar nggak bisa diracuni seperti itu, poison kan racun. Untuk breaknya bisa dibilang ini tipe fighter ya guys ya, jadi gue ngandelin attack di evolutionnya, jadi gue berharap sih dia kalau evolution dia nambah attack seperti gue bilang, karena Taichi ini kan dia power boosternya itu nambah attack semua Digimon ya 25%. Jadi kayaknya emang Digimon Dragon itu yang all around atau yang all around itu nggak bisa dipakai buat defensive full, jadi kalau bisa dibikin fighter aja nih kayak gini contohnya. Seperti biasa di childnya ini inevitable 3/5 itu udah paling mentok sih kalau buat newbie.
Kalau kalian punya lebih advance digital circuit mungkin bisa dimaksimalin 5 semua. Nah ini energy vein, jangan lupa buat ngurangin energi stamina musuhnya. Terus ini gua kasih sharp blade karena gua rasa sih dia tuh defensifnya udah tebal banget guys, basicnya aja udah 8000. Jadi gua pakein sharp blade aja, jadi biar setiap rondenya tuh dia nambah attack gitu. Nah ini jangan lupa juga ditambahin hardening buat nambahin defensif. Terus di perfectnya gue full defense ngambilnya nih karena dapetnya ini breaknya gold shield sama block ya, gue namain block. Kalau di ultimate-nya gue pakai punyanya si LKM tadi ya buat nambahin damage di row belakang sama defensif. Ya ini gue bilang jadi tipenya dia fighter lah ya, bisa di depan bisa di belakang sebenarnya. Gue berharap dia tuh tebel tapi damage-nya ada gitu, nggak gede pun tapi ada ke musuh seperti itu. Gennya seperti gue bilang full di merah nih karena belum kebuka ke bintang 10, masih di bintang 9. Bisa dilihat mungkin seperti ini, yang penting aktif aja merahnya. Oke, potensialnya child kayaknya sih kalau nggak salah sih di Digimon gue semuanya child itu udah full, tinggal yang adult ini gue maksimalin ini banget ya, potensial biru seadanya, jadi sangat cukup lama lah istilahnya gitu progresnya, karena dia cuma bisa dapat di resource factory tadi, nggak bisa nambang dari Adventure Island tuh nggak ada, dia cuma adanya sampai hijau doang. Nah ini sampai 4000 nih karena gue main Adventure Island mulu. Oke, terus kita geser lagi ke Omegamon. Skill ini gue belum mentok ya, harusnya ke 77 semua. Chipnya gue pakai chip attack yang dari Saber Leomon, jadi cuman gue geser ke sini doang. Ya ini gue pakai Paris chip bawaan dari Treasure Hunt ya, pasti kalian dapat. Sama Berserker chip, jadi kalau misalkan dia ngekill musuh dia dapat tambahan damage 58% seperti itu. Kalau Paris chip ini kalau nggak salah set 2 nya attack, nah ya betul. Terus artefaknya gue masih pakai artefaknya si Saber Leomon. Ada apa nih? Increase blood draining ya, jadi nambah darah kalau misalkan dia setiap kali dia nge-attack. Ya ini gue pakai seadanya aja ya karena kita belum punya artefak yang keren-keren lah ya kayak yang si LKM punya nih. Belum punya yang kayak gini-gini. Jadi kita pakai seadanya aja. Ini kalau nggak salah reward dari kita space time journey. Oke, langsung ke break. Ini karena dia udah plus 1 ya Omegamon gua, tapi breaknya masih bintang 9. Ini sama settingannya, gua setting ke fighter juga, cuman bedanya di adultnya gua nggak nambahin hardening karena ini typical attack, jadi gua tambahin ke heroic willnya ini, jadi biar ininya juga makin sakit nih sharp blade nya 20% tambah 12%, tapi terus nanti setiap rondenya nambah 20. Gue masih pakai energi vein juga buat ngurangin energi stamina musuh biar mereka nggak jalan duluan. Jadi bedanya cuma di sini doang, di perfectnya gue maksimalin attack. Gennya juga sama, gennya sama ya guys. Ini kalau nggak salah gue karena kekurangan ini nih, apa tuh namanya, gen life ya, jadi gue pakein defensif aja nih, defensif 6%. Kalau nggak salah gue kelebihan defensif, nah ini kelebihan defensif 6%, jadi gue maksimalin aja soalnya dia itu kan di bagian belakang. Terus kalau nggak salah statusnya juga 69, defensifnya tuh nggak begitu tebel kayak si Imperial Dramon, jadi gue kasih ini defensif 6%. Coba kalau bisa dikurangin 76, kita ganti ke sini 90. Jadi sebenarnya lebih tebelan ini ya kalau secara power ya. Boleh juga 53, 67, oke nggak masalah. Oke,
Berarti ini sama strateginya karena bintang breaknya masih bintang 9, jadi yang penting colornya yang warna merah dulu ya guys. Yang live ini aktif dulu seperti itu. Oke, kita geser ke yang terakhir nih, Sakuyamon. Kalau ini Sakuyamon gue masih nyisain karena dia bisa dibilang nih build terakhir ya. Jadi gue prioritasin 3 Digimon gue yang tadi tuh dulu tuh ya, LKM, Realdramon sama Omegamon, baru terakhir gue nge-build Sakuyamon. Nah ini kayak skillnya nih gue masih terlantarin karena materialnya nggak ada. Chip juga masih pakai chip full HP ya, karena dia gue taruh depan. Artefaknya juga masih sembarang seadanya. Pokoknya kira-kira buat bertahan aja nih, defensif sama speed. Terus untuk breaknya gue full defensif. Gue pengennya kalau misalkan dia evolution itu dia nambahin solid defense ya, tim defense 20% ke semua timnya nih, nambah 20%. Seperti biasa inevitable sama energy vein, terus ininya wall casting bukan attacker ya. Jadi gue pengennya dia tuh agak tebel nanti main di, kalau misalkan udah dia bisa bertahan lebih dari 5 ronde, gue berharap sih dia bisa tebel. Jadi ini gue maksimalin defensifnya aja. Gennya seperti yang sebelum-sebelumnya ya, gue maksimalin di HP nya atau live nih warna merah. Ini kunci sih menurut gue, biar dia tuh nggak cepat mati, karena kalau darahnya di bawah 50 tadi, seperti yang tadi gue bilang, ada immune damage nya dulu seperti itu. Terus Digivice nya 25 rata, yang ini tadi juga. Oh ini udah 30 nih, karena ini bekas Saberleomon ya, kita tadinya kan maksimalnya Saberleomon. Sedangkan Imperial Dramon 25, berarti sama nih kayak Sakuyamon. Inherit. Potensial seperti yang gue bilang, kayaknya nah childnya udah rata semua, tinggal yang adultnya doang nih. Seperti yang tadi gue bilang juga, Sakuyamon ini karena materialnya terbatas, gue upgrade-nya paling terakhir. Jadi setelah LKM pasti gue upgrade Imperial Dramon, Omegamon, baru si Sakuyamon. Apalagi reform ya, reform kayaknya ini masih belang-belang. Reformnya masih belang-belang. Kita masih nungguin chip ini nih, chip yang gak kepake banyak banget ya. Yang atas udah level 2, oke. Purify Tam masih 1-2, ini 1-2. Yaitu seperti gue bilang, kita masih nunggu material. Kayaknya sih harusnya sih besok kita udah bisa Adventure Island yang potensial ya. Jadi kita bisa dapetin chip yang chip tam tapi random ya, 4 bintang atau 5 bintang. Nah itu bisa buat jadi bahan reform ya. Jadi dari formasi gue yang sekarang, gue sih berharapnya si Imperial Dramon ini kan tipe fighter nih, dia bisa nahan 3 atau 4 ronde lah sampai LKM ini kuat banget gitu ya. Dan gue berharap musuh gue tuh nggak nyerang belakang dulu gitu ya, karena bisa dibilang kayak si LKM ini nggak begitu tebel baik dari darah maupun defensifnya. Kalau Omegamon masih mending, defensifnya lebih gede ya daripada si LKM, tapi damage-nya kayaknya belum begitu gede karena nggak gue fokusin ke damage tadinya kan. Ini cuman bekas dari Saberleomon aja, tapi gue bikin tipe factor juga kayak si Imperial Dramon. Harusnya sih kalau secara skill ya, skill yang yang bawaannya dia itu lebih sakitan si Omegamon daripada Imperial Dramon, seperti itu. Sedangkan Sakuyamon ini cuman gue gunakan sebagai support seperti itu, dia biar bisa clear buff dari musuh. Misalkan musuh ngasih debuff ya, kayak ngelambatin atau apa, gue berharap dari tamnya dia tuh bisa ngilangin debuffnya itu. Terus skill yang ini nih, yang ketiganya, dia juga bisa nambahin energi ya kalau misalkan dia pakai. Sama kalau pas evolution tadi bisa nambahin defensif dari timnya. Oke, mungkin gitu aja penjelasan gue kali ini di hari ke-28. Berarti ini udah masuk ke minggu keempat. Udah 1 bulan, hampir ya 2 hari lagi 1 bulan. Minggu keempat. Akun progress gue sampai sini kayaknya sih kita masih bakalan nambah power lagi sampai 200-an, baru kita nanti pertimbangin nih kira-kira mau maju naik level atau enggak, seperti itu.
karena bisa dibilang bosan juga sih kalau kita mainnya nahan level, karena role mode di depan itu, role game yang di depan itu masih banyak yang belum kita mainin ya, kayak apa, memori apa itu namanya, lupa, yang mainnya kayak main sweeper seperti itu. Oke, ini jadi begitu aja progres akun gua di hari ke-28. Terima kasih sudah menonton. Kira-kira mungkin ada masukan atau saran bagi akun gua, bagi kalian yang pro player dan nonton video gua. It's okay, gua terima, kalian cantumin aja di kolom komentar, nanti kita discuss di sana seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.